Oke, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Di malam ini kami dari kelompok keempat akan mereview jurnal tentang kekuasaan menurut John Locke. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama NPM 1312100049. Yang kedua, Rizkula Raffi Ananda 1312100053. Dari yang ketiga ada Mbak Fitri Nur Melatiningsih, NPM 1312100068. Yang keempat ada Muhammad Seka Aulia dan Nova, NPM 1312100076. Yang kelima ada Monika Nariswari dengan NPM 1312100087. Dan yang terakhir ada Mbak Vanesia Dinanti Tifoni dan NPM 1312100088. Slide berikut. Ya baik, saya akan membacakan siapa sih John Locke ini. John Locke adalah seorang filsuf yang berasal dari negara Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704, tepat pada berumur 72 tahun. John Locke juga dikenal dengan filsuf negara liberal di dalam ronde filsafat politik. John Locke juga mempunyai beberapa karya berupa tulisan. Tulisan-tulisan Locke ini tak hanya berbicara tentang filsafat, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya Locke yang terpenting adalah esai tentang pemahaman manusia, tulisan tentang toleransi, dan dua tulisan tentang pemerintahan. Kekuasaan menurut John Locke. John Locke mengemukakan bahwa ada 3 macam kekuasaan untuk melihat bentuk perbedaan kekuasaan dalam hidup manusia, yaitu 1 kekuasaan paternal, 2 kekuasaan politis, 3 kekuasaan despotis. Lalu, kekuasaan negara menurut John Locke. Dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut itu merupakan jawaban terhadap kekacauan sosial politik akibat perang saudara yang terjadi. Dalam analisis ini, Locke menemukan ada 3 perkembangan keadaan masyarakat, yakni yang pertama ada keadaan alamiah, the state of nature. Kedua ada keadaan perang, the state of war. Dan ketiga ada persemakmuran, Commonwealth atau negara. Pembatasan kekuasaan negara, agar negara tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan, maka perlu adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan, yakni 1. Konstitusi, 2. Pembagian kekuasaan. Menurut Locke, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang jelas dalam konstitusi. Ada beberapa pembagian kekuasaan, yakni 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan federatif. Dengan pembagian kekuasaan ini, maka dapat ditemukan secara jelas maksud dan tujuan dari kekuasaan yang dibangun dalam sebuah pemerintahan. Bahwa sekalipun kekuasaan itu diberikan kepada beberapa orang untuk berkuasa dan mengatur kelangsungan hidup masyarakat dimanapun dan kapanpun, tetapi kekuasaan itu tetap milik rakyat. Jadi, tanggapan dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Dalam pendapat Locke, ada 2 bentuk kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan untuk menjaga kelestarian hidup dalam kehidupan bersama sebagai sebuah negara. Yang kedua, kekuasaan untuk menghukum telah diserahkan kepada negara. Ajaran Locke ini menimbulkan 2 konsekuensi. Yang pertama, kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Dan yang kedua, tujuan pembentukan negara adalah untuk menjaminkan hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas harta milik. Dengan demikian,
Locke menentukan pandangan Hobbes tentang kekuasaan negara yang absolut dan mengatasi semua warga negara. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada Mas Saud. Baik, jadi itu adalah tanggapan kami. Jadi itu adalah tanggapan kami tentang jurnal. Sekian dan terima kasih.